在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Mata roh Daoi tersebar dipenuhi dengan kesedihan seolah-olah dia tidak ingin mengaktifkan formasi ini, tetapi dia harus melakukannya. Dia tidak pernah memaksa siapapun, ajaran Dao-nya telah menyebar selama bertahun-tahun ke para kultivator dan moral. Dunia tempat kita berada adalah salah. Alam surgawi yang telah diberitahukan kepada kita adalah palsu. Kita perlu membuka dunia bersama-sama untuk melihat kebenaran, untuk keluar dari dunia ini dan menjadi manusia yang nyata. Ini Daoku. Formasi 100 juta kehidupan di 7 juta dunia menggunakan kehidupan 100 juta orang di 7 juta dunia sebagai akarnya. Saat kata-kata Master Scatter Thunder bergema, orang-orang meninggalkan rumah mereka melintasi kota-kota fana di 7 juta dunia. Ada tua dan muda, laki-laki dan perempuan, mereka semua berjalan keluar dan duduk. Mereka tidak bisa menggunakan mantra, tapi kemauan yang kuat memenuhi pikiran mereka. Keinginan untuk menerobos dunia. Kami bukan semut, kami bukan hewan ternak. Kami tidak ingin menjadi tawanan, kami ingin menghancurkan langit, keluar dari dunia ini, dan menghancurkan alam surgawi. Saya bersedia memberikan hidup saya agar generasi mendatang dapat memiliki masa depan yang cerah. Para penggarap 7 juta dunia semuanya keluar dari sekte masing-masing. Mereka memandang ke langit dengan tekad sebelum duduk dan melepaskan kemauan yang lebih kuat. Kami bukanlah kultivator yang bodoh, kita punya daging dan darah, kita punya suka dan duka. Berkultivasi menjadi seorang surgawi adalah Dao agungnya, dan kita ingin naik ke alam surgawi. Namun, alam surgawi ini palsu, jadi kami sendiri yang akan menghancurkan alam surgawi dan menjadi surgawi. Kami ini manusia, bukan hewan ternak sembarangan yang akan disembelih. Kami adalah kultivator, bukan benda yang digunakan oleh alam surgawi untuk mengumpulkan guntur spiritual. Alam surgawi akan runtuh dan dunia akan hancur. Kami ingin keluar dari kandang. Pikiran setiap makhluk hidup muncul di benak mereka dan berkumpul membentuk badai yang tak terlukiskan. Badai ini merupakan perlawanan dari 7 juta dunia setelah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah keengganan 7 juta dunia untuk diperkuat berkali-kali lipat. Kekuatan ini tidak terkalahkan. Bahkan Dao surgawi akan gemetar di hadapan kekuatan ini. Ini adalah pemberontakan semut, ini adalah keinginan yang menantang surga yang bahkan mengejutkan Wang Lin. Ini bukanlah keinginan satu orang yang menentang surga, tetapi keinginan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di 7 juta dunia. Saya menggunakan daging dan darah dari 7 juta dunia saya untuk membuka segel ini yang mencegah masuknya kekuatan eksternal. Suara perkasa roh Daoi tersebar menyebar ke setiap sudut 7 juta dunia. Saat suaranya bergema, kekuatannya tiba-tiba meningkat dan menjadi semakin kuat, membentuk badai yang dahsyat. Badai ini sangat dahsyat, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Wang Lin seumur hidupnya. Mustahil untuk melihatnya dengan mata seseorang, tetapi jika seseorang memeriksanya dengan akal sehatnya, badai itu seperti matahari yang mengeluarkan kekuatan yang menghancurkan surga. Badai ini dibentuk oleh kemauan dan kehidupan setiap orang di 7 juta dunia, dan terjadi di mana-mana. Badai ini membentuk tembok raksasa yang mencegah masuknya kekuatan eksternal. Semua ini terdengar lambat, tapi terjadi dalam sekejap. Saat badai kemauan dan kehidupan terbentuk, petir abadi dari klan Guntur sebar menerobos kehampaan dan tiba. Ia menabrak badai dalam upaya untuk menerobos. Gemuruh menggelegar bergema, mengejutkan seluruh dunia. Badai mulai bergetar dan raungan penuh keengganan bergema di dalamnya. Ini adalah auman dari para penggarap yang tak terhitung jumlahnya dan jutaan manusia. Raungan itu menyatu menjadi suara yang bisa menghadapi surga itu sendiri. Wang Lin tertegun saat melihat segala sesuatu di hadapannya, dan pikirannya gemetar karena suara gemuruh. Jiwanya sepertinya beresonansi dengan suara gemuruh, konfirmasi Dao-nya menjadi lebih jelas. Petir abadi tidak menghancurkan badai untuk pertama kalinya, dan badai menjadi semakin kuat. Raungan jutaan orang meletus pada saat bersamaan. Di bawah tekanan kekuatan ini, petir abadi terpaksa mundur beberapa ribu kaki.
Gemuruh menggelegar bergema. Petir abadi melintas dan sepertinya terhubung dengan surga itu sendiri. Ia segera turun sekali lagi. Adegan mengejutkan ini menyebabkan mata kepala tetua dipenuhi ketakutan. Untuk pertama kalinya, dia ketakutan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa hal mengejutkan seperti itu bisa terjadi di 7 juta dunia. Bukan hanya dia, bahkan nenek moyang pertama klan Guntur penyebar pun tidak bisa membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Gila, kalian semua sudah gila. Semua kultivator di 7 juta dunia sudah gila. Bahkan semua manusia juga, semuanya menjadi gila. Petir abadi tiba di luar badai yang mengelilingi 7 juta dunia. Ia turun ke badai untuk kedua kalinya. Badai bergemuruh dan manusia yang tak terhitung jumlahnya di 7 juta dunia terbatuk-batuk dan terjatuh, namun semakin banyak orang yang keluar untuk menggantikan mereka yang terjatuh. Beberapa manusia berjuang untuk bangun. Biarpun darah mengucur dari mulut mereka, mereka tetap akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Para kultivator juga mengeluarkan darah, tetapi mereka melepaskan lebih banyak kemauan daripada manusia, sehingga mereka menderita lebih banyak luka. Tubuh beberapa kultivator meledak, namun sisanya tidak menyerah. Sekalipun mereka mati, mereka tetap bersedia melanjutkan. Mereka tidak punya jalan mundur. Mata Master Scatter Spirit dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya saat dia duduk dan menutup matanya. Saat dia memejamkan mata, dia tampak menghilang dari dunia dan kemudian menjadi bagian dari 7 juta dunia. Saat ini, sejumlah besar cahaya datang dari roh tersebar Dao. Dia menjadi pusat badai 7 juta dunia dan menjadi lebih kuat. Seolah-olah formasi tersebut telah memperoleh semangat formasi. Badai menderu. Tidak peduli seberapa besar petir abadi membombardirnya, badai itu tidak bergerak. Pedang kristal mulai mengembun di dalam badai ini. Saat itu muncul, dunia bergetar dan melayang di atas roh Dao yang tersebar. Pedang ini panjangnya 7 kaki dan lebarnya 3 inci. Itu cerah dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Rekan penggarap, lelaki tua ini telah menggunakan kehidupan 7 juta dunia dan dunia itu sendiri untuk menciptakan formasi ini. Itu akan menyegel dunia ini dan pada saat yang sama memadatkan pedang yang memotong surga ini. Ambil pedang ini dan tebas 7 serangan untuk membunuh kepala tetua. Dari sinilah kepercayaan 70% saya berasal. Pedang 7 kaki itu melintas dan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangannya dan pedang itu terbang ke genggamannya. Memegang pedang, Wang Lin jelas bisa merasakan kegilaan yang tak terbayangkan di dalamnya. Aura ini dipenuhi dengan keengganan dan niat untuk menerobos dunia. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Ekspresi kepala tetua berubah drastis. Dia melihat pedang setinggi 7 kaki itu, dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Arogan, Anda tidak lebih dari 7 juta dunia. Dia menyeringai saat dia melangkah maju menuju Wang Lin dengan tangan kanan terangkat, dan suara gemuruh bergema. Wang Lin diam-diam merenung seolah-olah dia tidak melihat kepala tetua mendekat. Guntur tak berujung langsung mendekat, membentuk bola guntur yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akan menabrak Wang Lin, dan bahkan kepala tetua berada kurang dari 100 kaki jauhnya. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia mencengkeram pedang setinggi 7 kaki dan menebasnya. Dunia bergetar dan cahaya yang menyilaukan muncul. Cahaya ini menutupi dunia dan sepertinya menyerap semua cahaya lainnya. Itu seperti sinar cahaya pedang pertama yang muncul di awal waktu. Satu tebasan pedang untuk mengguncang langit. Tidak ada energi pedang, tapi raungan yang tak terhitung jumlahnya yang dapat menghancurkan tulang bergema. Saat pedang itu jatuh, banyak sekali orang yang mati di 7 juta dunia. Namun, semua kematian mereka disengaja, dan mereka berubah menjadi kekuatan yang tak terlukiskan yang keluar dari pedang. Raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di dalam cahaya pedang, menyerang kepala tetua. Guntur yang dia ciptakan runtuh dalam sekejap tanpa ada kesempatan untuk melawan. Pikiran kepala tetua bergetar hebat dan dia dengan cepat mundur. Armor guntur di sekelilingnya meluas hingga menghalangi di depannya. Serangan pedang pertama bertabrakan dengan armor petir. Gemuruh yang menggetarkan surga bergema dan tangisan sedih datang dari dalam cahaya. Mata kepala tetua dipenuhi dengan rasa tidak percaya, dan rasa takut yang kuat muncul di matanya. Armor guntur ini disempurnakan oleh leluhur langkah ketiga dari klan Guntur Sebar dan mampu menahan Joss Flames milik Wang Lin.
Namun, ketika serangan pedang itu mendarat, dia terbatuk-batuk dan dia terlempar ke belakang sejauh 10.000 kaki. Cahaya pedang menghilang dan serangan pertama berakhir. Mata kepala tetua dipenuhi dengan ketakutan yang mengerikan. Tubuhnya bergetar dan suara berderak datang dari armor petir, lalu sejumlah besar retakan muncul di sana. Kemudian, dengan keras, harta karun yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun hancur berkeping-keping. Luka dalam muncul di dada kepala tetua. Lukanya berdarah, dan wajahnya sangat pucat. Dia batuk seteguk darah lagi dan tidak ragu-ragu untuk mundur, terhuyung-huyung saat melakukannya. Kepala tetua benar-benar terguncang oleh kekuatan pedang itu. Dia sangat ketakutan. Serangan pedang itu sudah cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya jika bukan karena armor petir. Bahkan jiwa asalnya pun tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum dihancurkan oleh serangan itu. Pedang macam apa ini? Bahkan armor petir abadi pun tidak bisa menahannya, dan aku terluka parah. Wajah kepala tetua pucat dan dipenuhi ketakutan. Armor Guntur abadi adalah salah satu dari 3 harta utama klan Guntur Sebar, dan itu jauh lebih kuat daripada cermin pembantaian Guntur. Itu disempurnakan oleh leluhur langka ketiga klan Guntur Pencar dan diwariskan dari generasi ke generasi, melindungi klan Guntur Pencar. Hanya orang-orang di Heaven's Blade kelima yang bisa menggunakan armor ini. Bahkan ketika menghadapi kultivator langka ketiga, baju besi ini akan memungkinkan mereka bertahan hidup sebentar. Namun, armor itu hancur dalam satu pukulan, yang membuat kulit kepala-kepala tetua menjadi mati rasa. Dia hendak mundur ketika kilatan cahaya dingin muncul di mata Wang Lin. Dia perlahan mengangkat pedang setinggi 7 kaki. Meskipun serangan ini sangat kuat, Wang Lin jelas merasakan banyak orang di 7 juta dunia mati. Pemogokan ini terjadi dengan mengorbankan banyak orang yang rela menyerahkan nyawa mereka. Pedang ini berat, sangat berat. Melihat Wang Lin mengangkat tangannya, murid kepala tetua menyusut seperti orang gila. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke langit saat dia meraung seperti orang gila, "Petir abadi, hancurkan badai ini dan turun." Saat dia meraung, dia mengenai tanda klannya dan melepaskan semua kekuatan di tanda klannya untuk memanggil petir abadi di sini. Dia punya perasaan bahwa dia hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika petir abadi bisa masuk ke dalam. Kalau tidak, dia pasti akan mati hari ini. Dia belum pernah merasakan krisis hidup dan mati yang begitu kuat. Dia mengeluarkan raungan yang hampir gila saat guntur di luar badai mengamuk beberapa kali lebih kuat dan mulai membombardir badai tersebut. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Setiap kali pemboman guntur mendarat, badai akan bergetar dan banyak orang akan mati. Wang Lin mengabaikan apa yang terjadi di luar saat dia mengangkat pedang di tangannya sambil menatap kepala tetua. Serangan pedang kedua ditebas. Sinar energi pedang ditembakkan, berisi jiwa dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Energi pedang yang tak terlukiskan mengalir menuju kepala tetua. Kepala tetua meraung, "Petir abadi turun, turun, turun." Tanda klan di antara alisnya terbelah 2 dan kekuatan mengejutkan mengelilinginya. Di saat yang sama, aumannya seakan terdengar oleh petir abadi di luar badai. Petir abadi sepertinya menggunakan metode yang tidak diketahui untuk langsung melebar beberapa kali lipat menjadi sambaran petir setebal 10.000 kaki dan turun ke atas badai. Badai ini berguncang dengan hebat dan orang-orang terus meninggal di 7 juta dunia. Bahkan serangan kedua yang sedang dipersiapkan Wang Lin terpengaruh karena sejumlah besar kekuatan telah hilang sebelum mencapai kepala tetua. Roh Dao tersebar membentuk segel dan menunjuk ke dadanya. Dia batuk darah dan tampak melemah, tetapi kekuatan yang kuat datang dari 7 juta dunia. Kekuatan ini datang dari gunung, sungai, bumi, rumput, dan semua binatang. Kekuatan dimasukkan ke dalam badai untuk mencegah petir abadi menerobos. Kepala tetua mundur dengan jeritan yang menyedihkan dan mengeluarkan 6 suap darah. Perlindungan yang dia bentuk dengan tanda klannya runtuh dan luka muncul di dadanya sekali lagi. Lukanya cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Jika hanya itu saja, itu tidak akan menunjukkan kekuatan energi pedang ini. 2 luka dari 2 serangan pertama dipenuhi dengan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari 7 juta dunia. Mereka berubah menjadi jiwa-jiwa sedih yang mulai melahap luka-luka itu, menyebabkan gas hitam keluar dari mereka.
Jika bukan karena petir abadi yang menggunakan kekuatannya untuk mengganggu badai untuk menghilangkan 70% kekuatannya, tidak akan ada cara bagi kepala tetua untuk melarikan diri. Namun, meski begitu, kepala tetua masih terluka parah. Rasa sakit yang hebat bisa membuat seseorang menjadi gila, dan keputusasaan bisa membuat seseorang menjadi gila. Pada saat ini, inilah yang dialami oleh kepala tetua. Rasa sakit dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang melahapnya memenuhi tubuhnya, dan keputusasaan memenuhi pikirannya ketika dia menemukan bahwa bahkan petir abadi pun tidak dapat menghancurkannya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Ketika kegilaan memenuhi dirinya, dia berhenti berlari. Tangannya membentuk segel dan dia melambaikan tangannya sambil meraung, tidak ada yang bisa membunuh orang tua ini. Saya mengorbankan 3000 tahun hidup saya untuk membangkitkan tanda petir saya dan menggunakan mantra leluhur langkah ketiga saya. Guntur abadi Yin dan Yang muncul untukku. Setelah kepala tetua meraung, wajahnya menjadi lebih pucat dan umur 3000 tahun menghilang. Kekuatan yang sangat kuat berkumpul di hadapannya. Kekuatan ini tiba-tiba memutarnya di hadapannya dan kemudian membentuk simbol Yin dan Yang. Simbol Yin dan Yang berputar hingga berubah menjadi pusaran, dan suara gemuruh datang dari dalam pusaran tersebut. Tekanan di luar kultivator langkah kedua tiba-tiba muncul dari dalam simbol Yin dan Yang. Guntur abadi Yin dan Yang, bunuh orang ini, kepala tetua meraung, dan simbol Yin dan Yang tiba-tiba terbelah menjadi dua. Guntur Yin yang menghancurkan jiwa dan guntur yang menghancurkan tubuh menyatu membentuk petir abadi Yin dan Yang. Saat guntur menyerbu menuju Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun menebangnya untuk ketiga kalinya. Energi pedang itu mempesona dan berisi jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari 7 juta dunia. Tangisan sedih dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergema saat energi pedang bertabrakan dengan petir abadi Yin dan Yang. Gemuruh menggelegar bergema dan Wang Lin batuk darah sebelum mundur beberapa langkah. Dia mengungkapkan ekspresi galak saat dia menyerang ke depan dan menebang keempat kalinya. Meskipun petir abadi Yin dan Yang kuat, itu tidak sebanding dengan jiwa 7 juta dunia. Petir abadi Yin dan Yang runtuh, dan gelombang kejut mendarat di tubuh kepala tetua. Dia batuk darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Luka ketiga muncul di dadanya dan organ dalamnya mulai rusak. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam tubuhnya dan mulai melahapnya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan kepala tetua hampir menjadi gila. Dia mengabaikan luka seriusnya dan menyerang Wang Lin. Bahkan jika aku mati, orang tua ini akan menyeretmu ke dalam siklus reinkarnasi bersamaku. Namun, saat dia bergegas maju, tebasan keempat Wang Lin turun. Itu dipenuhi dengan kebencian orang-orang dari 7 juta dunia terhadap klan Guntur Sebal. Saat ini, tangan kanan Wang Lin bergerak dan dia tidak ragu untuk memotong untuk kelima kalinya. Kedua sinar energi pedang itu terbang satu demi satu, hampir membentuk gelombang. Di dalamnya ada jeritan sedih dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Kepala tetua sudah gila karena kesakitan. Dia tidak lagi peduli dengan umurnya dan melambaikan tangannya. Aku mengorbankan 10.000 tahun hidupku dan meruntuhkan warisan esensi Guntur langkah ketigaku untuk menggunakan anggota klan pencar yang tak terhitung jumlahnya sebagai Joss Flames untuk mengaktifkan mantra biduk besar klan pencar Guntur. Raungan kepala tetua sangat menggemparkan, dan dia segera mengorbankan 10.000 tahun umurnya. Mantra biduk adalah mantra paling kuat dari klan Guntur Sebal. Mantra biduk meminjam kekuatan bintang-bintang dan berubah menjadi 9 bintang pembunuh. Ruang di depan kepala tetua terdistorsi dan bersinar terang saat 9 bintang muncul dalam formasi. Satu pandangan akan membuat Anda merasa seolah-olah pikiran Anda sedang tersedot ke dalam. 9 bintang memancarkan cahaya iblis dan dengan cepat terbang untuk menahan sinar energi pedang keempat dan kelima Wang Lin. Gemuruh yang menggelegar dengan cepat menyebar ketika sinar energi pedang bertabrakan dengan 9 bintang pembunuh dari mantra nomor 1 klan Guntur Pencar, Biduk. Gemuruh yang hebat bergema seolah-olah ruang itu sendiri sedang runtuh. Kekuatan robekan ini tersebar di 7 juta dunia. Alun-alun yang dikendalikan oleh klan Guntur Pencar di tengahnya bergemuruh dan terkoyak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Saat gemuruh bergema, peta biduk bergetar dan hancur berkeping-keping. 9 bintang pembunuh semuanya hancur dan menghilang. Tubuh kepala tetua berlumuran darah dan kakinya meledak,
hanya menyisakan bagian atas tubuhnya. Ketakutan yang tak terlukiskan melanda dirinya dan membangunkannya dari kegilaannya. Dia dengan cemas mundur, tangannya membentuk segel saat dia melakukannya. Daging di bagian bawah tubuhnya bergerak dan dia pulih dengan cepat. Orang ini memiliki cambuk penyegel jiwa sejuta dunia, jadi aku tidak bisa melarikan diri dengan jiwa asalku. Tubuh Wang Lin bergetar ketika sinar energi pedang keempat dan kelima menghilang. Nyawa yang tak terhitung jumlahnya hilang di 7 juta dunia, dan dia batuk darah. Daging dan tubuhnya bertabrakan tanpa henti. Dia tiba-tiba mendongak dan menatap kepala tetua. Niat membunuh memenuhi matanya dan dia meraung, "Jika kamu tidak mati hari ini, maka aku, Wang Lin, tidak akan berhenti." Saat dia meraung, matanya merah dan dia bergegas keluar sekali lagi. Dia mengangkat pedang setinggi 7 kaki dan menebasnya untuk ke-6 kalinya. Sinar ke-6 energi pedang menyebabkan dunia bergetar, dan tepian 7 juta dunia mulai runtuh seolah-olah tidak dapat menahannya lagi. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan bahkan 7 juta dunia mulai terpecah. Seolah-olah 7 juta dunia akan runtuh sepenuhnya. Ketika kepala tetua melihat ini, dia kehilangan akalnya. Dia mundur lebih cepat, dan ketakutan serta teror di matanya adalah hal yang belum pernah muncul sebelumnya dalam hidupnya. Jika orang-orang dari sistem bintang kuno melihat kepala tetua klan Guntur Penyebar, seseorang yang tidak akan dengan mudah menundukkan kepalanya kepada penggarap langkah ketiga, bertindak seperti ini, mereka akan dipenuhi rasa tidak percaya. Saat Wang Lin memegang pedang setinggi 7 kaki, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa serangan ke-6 jauh lebih kuat daripada serangan ke-5. Ada juga tanda kebencian yang mengerikan di dalamnya. Kebencian ini sangat kuat, begitu kuat bahkan Wang Lin pun terkejut karenanya. Dia telah mengumpulkan kebencian sebelumnya, tapi itu tidak berarti dibandingkan dengan ini. Saat serangan ke-6 muncul, dunia bergetar dan murid Wang Lin menyusut. Dia dengan jelas melihat jiwa-jiwa tampak seperti benang yang keluar dari kehampaan. Jiwa-jiwa ini berbeda dari jiwa-jiwa sebelumnya, mereka dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Dalam sekejap, jiwa-jiwa kebencian yang tak ada habisnya sepertinya dipanggil, dan mereka muncul di dunia. Jiwa-jiwa itu segera menampakkan sosoknya, ada pria dan wanita, dan mereka semua menampakkan tatapan ganas. Mereka mengepung sinar ke-6 energi pedang dan membentuk serangan ke-6 yang menggetarkan surga. Ini adalah serangan kebencian. Itu dibentuk oleh jiwa kebencian dari semua penggarap yang mati karena pembalasan di 7 juta dunia. Meski sudah meninggal, kebencian mereka masih membekas. Pada saat kematian mereka, mereka menyadari segalanya. Mereka membenci makhluk surgawi, mereka membenci alam surgawi. Pada saat ini, serangan ke-6 membangunkan semua jiwa kebencian yang telah berkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akan melahap surga dan melampiaskan kebencian mereka. Ketika Wang Lin menebas serangan ke-6, sinar energi pedang menyerang kepala tetua seolah-olah mereka telah menemukan jalan keluar untuk keluhan mereka. Sinar energi pedang tiba-tiba turun. Kepala tetua tidak banyak mundur dan tidak punya waktu untuk menggunakan mantra. Dia terluka parah dan tidak memiliki banyak vitalitas yang tersisa. Dalam sekejap, dia dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang kesal. Kepala tetua meraung dengan sedih ketika jiwa-jiwa yang kesal mengelilinginya dan melahapnya seperti orang gila. Dalam sekejap, tubuh bagian bawahnya yang baru saja pulih dilahap seluruhnya, bahkan tulang yang patah pun dimakan. Tubuh bagian atasnya dikelilingi oleh jiwa-jiwa kebencian yang tak ada habisnya. Tubuhnya berlumuran darah dan rasa sakit melanda dirinya. Jeritannya sangat menyedihkan ketika jiwa-jiwa yang kesal menggigit dagingnya. Dalam sekejap, daging dan tulang kepala tetua dimakan, hanya menyisakan jiwa asalnya yang dipenuhi guntur. Namun, bahkan jiwa asalnya pun dilahap. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, kepala tetua telah kehilangan akal sehatnya. Raungannya yang menyakitkan bergema dan guntur keluar dari tubuhnya. Dia menghancurkan satu jiwa yang kesal, tetapi lebih banyak lagi yang akan menggantikannya. Seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai mereka melahapnya. Mati, mati demi orang tua ini, kepala tetua meraung saat tanda klan di antara alisnya hancur. Kali ini hancur total, dan kekuatan mengerikan menyebar dari tubuhnya dan segera menghancurkan semua jiwa yang kesal. Runtuhnya tanda klan setara dengan penghancuran diri seorang kultivator alam batin.
Namun, karena sifat unik dari para penggarap alam luar, setelah mereka menghancurkan tanda klan mereka, mereka tidak akan langsung mati. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan kekuatan besar dan akan hidup selama jangka waktu tertentu. Pada saat ini, tanda klan kepala tetua meletus dan kekuatannya meningkat pesat. Dia membentuk tubuh baru yang terbuat dari guntur dan menghancurkan semua jiwa yang kesal. Namun, matanya mengigau dan merah karena kegilaan saat dia menyerang Wang Lin. Kalian semua akan mati. Saya mengorbankan seluruh hidup saya, seluruh kultivasi saya. Orang tua ini akan menggunakan mantra 3 nafas. Kalian semua akan mati. Mantra 3 nafas bukanlah mantra klan Guntur Sebar. Mantra itu ditinggalkan oleh para penggarap misterius itu sebelum mereka pergi. Itu bisa dianggap mantra Dao. Itu bisa menyebabkan musuh kehilangan semua vitalitasnya dalam 3 tarikan napas, tapi yang harus dibayar adalah nyawanya. Tak seorang pun yang menggunakan mantra ini akan selamat, karena itu adalah mantra yang menggunakan nyawa untuk ditukar dengan nyawa. Bahkan kultivator langkah ketiga pun akan pusing menghadapi mantra Dao ini. Inilah alasan sebenarnya mengapa klan Guntur Sebar masih bisa dianggap sebagai klan hebat tanpa kultivator langkah ketiga. Kepala tetua menjadi gila saat dia menunjuk ke arah Wang Lin dan mengeluarkan raungan yang ganas. Mantra 3 nafas, matilah untukku. Dalam sekejap, aura yang tak terbayangkan muncul di 7 juta dunia dan berkumpul menuju Wang Lin. Inilah kekuatan mantra Dao. Ekspresi Wang Lin berubah drastis. Tidak mungkin untuk menolak atau menghancurkan kekuatan ini, dan kekuatan itu langsung tiba. Wang Lin merasakan vitalitasnya mengendur, seolah-olah akan dikeluarkan dari tubuhnya. 1 nafas berlalu dengan cepat. Gerbang dari alam surgawi angin muncul di benak Wang Lin dan mantra waktu mengalir diaktifkan. Waktu mengalir, membalikkan 1000 tahun. Saat waktu mengalir bekerja dengan cepat, Wang Lin mengayunkan pedangnya untuk terakhir kalinya. Serangan ke-7. Serangan ke-7 sungguh menggemparkan. Pedang panjang itu terbang dari tangan Wang Lin dan menyerbu ke dalam kehampaan. Serangan ke-7 begitu kuat hingga menyebabkan ruang angkasa runtuh dan benua hancur. Raungan yang menggetarkan surga menyebar ke seluruh 7 juta dunia. Runtuhnya 7 juta dunia menyebar tanpa henti, dan banyak sekali pecahan yang runtuh. Ada banyak manusia dan penggarap di fragmen itu, dan mereka semua rela memberikan segalanya. Serangan pedang yang sangat dekat dan bahkan melampaui kultivator langkah ketiga tiba-tiba muncul. Tidak peduli seberapa sering kepala tetua berlari, dia tidak bisa menghindarinya. Kepala tetua mengeluarkan seteguk energi asal esensi dan tubuh yang baru saja dia bentuk dengan guntur meledak. Jiwa asalnya tidak dapat melarikan diri sebelum sinar energi pedang menembus jiwa aslinya. Dia menjerit sedih dan jiwa asalnya dengan cepat mulai menghilang. Dia dengan cepat mundur. Melihat bahwa dia akan mati total, matanya melebar dan dia mengeluarkan raungan terakhir sebelum kematiannya. Guntur suci abadi, selamatkan aku, selamatkan aku. Saat suaranya bergema, petir abadi yang membombardir badai tiba-tiba berhenti seolah-olah merasakan bahwa budaknya akan segera mati. Guntur itu bergemuruh hebat dan membengkak menjadi sambaran petir yang panjangnya lebih dari 100.000 kaki. Itu langsung menyerang badai. Kekuatan petir abadi meningkat pesat dan menghantam badai. Badai yang berlangsung hingga saat ini tiba-tiba runtuh. Retakan menutupi badai. Retakan semakin banyak muncul hingga badai tersebut runtuh dan tersebar ke segala arah. Roh Dao tersebar batuk darah dan dipaksa keluar dari penggabungan dengan 7 juta dunia. Petir abadi langsung menyerbu ke 7 juta dunia dan tiba di hadapan kepala tetua yang sekarat. Itu bertabrakan dengan serangan ke-7 yang tak terbayangkan. Sinar energi pedang bergetar dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, tubuh asli pedang itu ada di dalam, dan ia menyerang dengan petir abadi. Pada saat ini, roh tersebar Dao membentuk segel dan meraung. 7 juta dunia telah terpecah dan klan saya bebas. Semua umatku, semua makhluk, kita akan menghancurkan alam surgawi bersama-sama. 7 juta dunia yang runtuh berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Semua makhluk yang masih hidup dengan rela menyerahkan nyawa mereka pada pedang dan memulai pertempuran terakhir mereka dengan petir abadi. Pedang setinggi 7 kaki itu berisi seluruh kekuatan 7 juta dunia.
Petir abadi adalah benda suci dari klan Guntur Sebal. Konfrontasi kedua kekuatan tersebut adalah tekad masyarakat 7 juta dunia untuk membebaskan diri. Raungan menggelegar bergema di seluruh dunia. Raungan ini sangat kuat, menyebabkan retakan muncul pada penghalang di ujung dunia, dan kemudian penghalang itu tiba-tiba runtuh. Runtuhnya penghalang menyebabkan kekacauan masuk, dan 7 juta dunia mulai runtuh. Pada saat yang sama, pedang setinggi 7 kaki itu runtuh dan menghilang menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Petir abadi juga sepertinya mengalami pukulan berat. Ia tidak lagi peduli dengan kepala tetua dan dengan cepat memecahkan kekosongan untuk mundur kembali ke tanah suci. Ketika kembali ke dalam kuil, sebuah formasi diaktifkan, mencegah siapapun memasuki klan Guntur Sebal. Itu diaktifkan di luar kendali klan Guntur Sebal. Anggota klan yang tersisa, alam surgawi telah dibuka. Dunia telah hancur, jadi kita berangkat. Roh Daoi tersebar dipenuhi dengan kegembiraan yang mengerikan. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengambil semua sisa nyawa di 7 juta dunia melalui celah yang dibiarkan terbuka saat petir abadi pergi. Mata Wang Lin berbinar dan Sol Lashar tiba-tiba muncul. Itu menembak langsung ke jiwa asal dari kepala tetua, yang hampir mati, mencegahnya untuk melawan. Jiwa asal kepala tetua sedang sekarat. Jiwa asalnya terluka oleh serangan ke-6 dan terkena gelombang kejut yang diciptakan oleh petir abadi dan pedang 7 kaki. Dampaknya menyebabkan sebagian besar jiwa aslinya runtuh, dan kini dia tidak lagi memiliki peluang untuk bertahan hidup. Yang tersisa hanyalah jiwa asal yang hancur, dan sebagian besar ingatannya hilang. Saat dia dalam keadaan linglung, Sol Lashar Wang Lin melilitnya dan menariknya. Setelah Sol Lashar berubah menjadi cahaya keemasan, itu bisa menjadi sepanjang atau sependek yang diinginkan Wang Lin. Jiwa asal kepala tetua yang sebelumnya maha kuasa ditangkap oleh Wang Lin. Bagaimana mungkin Wang Lin membiarkan jiwa asal dari penggarap penyakit hawar surga kelima yang berjarak 1 langkah dari langkah ketiga pergi? Membunuhnya saja untuk menjadikannya bagian dari persenjataan sihir sudah sangat kuat, belum lagi pemahaman tentang Guntur dalam jiwa asal kepala tetua. Bagi orang luar, jiwa asal kepala tetua klan Guntur penyebar dianggap sebagai harta surgawi. Namun, bagi Wang Lin, itu bahkan lebih penting daripada harta surgawi, itu adalah kesempatan untuk mendapatkan kekayaan besar. Wang Lin bergerak dan menyerang celah di dunia bersama dengan roh Daoi yang tersebar dan jutaan orang dari 7 juta dunia. Setelah pertempuran besar, 7 juta dunia hancur. Retakan spasial memenuhi 7 juta dunia, dan penghalang di sepanjang tepinya telah runtuh. Badai melanda dan melahap segalanya. 7 juta dunia ini telah diciptakan oleh orang lain. Debu berubah menjadi debu dan bumi kembali menjadi bumi, semuanya kembali seperti semula. Suara keruntuhan itu seperti lonceng kematian bagi 7 juta dunia saat ia menghilang. Ketika Wang Lin pergi, hatinya jernih. Meskipun dia baru berada di sistem bintang kuno untuk waktu yang singkat, dia telah melahap sejumlah besar pembudidaya dan mendapatkan ingatan mereka. Wang Lin tahu bahwa kepala tetua itu seperti Raja Klan Guntur Sebal dan memiliki otoritas absolut. Bahkan di seluruh sistem bintang kuno, kepala tetua sangat terkenal. Selain beberapa kultivator langkah ketiga, hampir tidak ada yang berani memprovokasi dia. Klan Guntur penyebar bahkan telah mengirimkan harta karun ke dalam formasi alam tertutup, jadi kepala tetua sangat penting dalam sistem bintang kuno. Kematiannya akan memicu bencana. Harus dikatakan bahwa meskipun Tuo Shen telah membunuh banyak orang di sistem bintang kuno, dia belum bertemu siapapun dengan status seperti kepala tetua klan Guntur Pencal. Ketika sebuah klan berada dalam bahaya, orang-orang yang lebih tinggi akan mengirimkan anggota klan mereka untuk menanggung kerugian terbesar. Kemudian para petinggi akan melarikan diri dengan nyawa mereka. Akibatnya, kematian kepala tetua klan Guntur Sebal sudah cukup untuk mengejutkan seluruh sistem bintang kuno. Wang Lin tidak tahu apakah kultivator langkah ketiga memiliki mantra untuk mengetahui hal ini, tapi apa yang menantinya adalah bahaya besar. Orang-orang dari 7 juta dunia telah keluar, dan klan Guntur Sebal pasti akan dihancurkan. Ini merupakan perubahan yang mengejutkan. Runtuhnya klan besar akan menarik banyak perhatian. Saat Wang Lin bergerak maju, matanya bersinar. Meski bahayanya sangat besar, dia tidak mau mundur. Gemuruh runtuhnya 7 juta dunia perlahan memudar.
Pertarungan ini lebih intens daripada pertarungannya melawan Daoist Water. Melawan air Dao, Wang Lin tidak memiliki peluang, tetapi dia melakukannya melawan kepala tetua, yang hanya membuatnya semakin sulit. Jika bukan karena bergabung dengan roh Dao yang tersebar, mustahil membunuh penggarap penyakit Hawar Surga yang kelima. Mengikuti celah tersebut, cahaya terang muncul di hadapannya. Roh Dao tersebar dengan penuh semangat membawa seluruh klannya keluar dan muncul di domain bintang klan Guntur Sebal. Saat dia muncul, dua aliran air mata mengalir dari matanya dan dia tertawa penuh kegembiraan tanpa akhir. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang yang berada di bawah perlindungannya juga sama. Berkat perlindungannya, bahkan manusia tidak akan mati di luar angkasa seperti biasanya. Mereka secara pribadi telah menyaksikan diri mereka sendiri keluar dari 7 juta dunia dan memasuki alam surgawi yang menyelimuti mereka. Kegembiraan yang mereka rasakan sungguh tak terlukiskan. Ini adalah alam surgawi, inilah alam surgawi yang selalu menentukan apakah kita hidup atau mati. Mulai sekarang, klan saya adalah klan surgawi. Karena tempat ini memiliki klan Guntur Sebar, maka seharusnya ada klan surgawi kita. Roh Dao tersebar tertawa semakin keras sampai dia mulai menangis. Bukan hanya dia, tapi semua orang dari 7 juta dunia mulai menangis. Kesulitan yang mereka hadapi tidak dapat dipahami, terutama harga yang harus dibayar untuk keluar, yaitu 90% nyawa mereka. Kesedihan ini mengalir ke dalam hati mereka. Mulai sekarang, kita bebas. Wang Lin diam-diam melihat roh Dao tersebar dan teman-temannya. Dia mendengarkan kata-kata mereka, memperhatikan senyum dan air mata mereka, dan tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Dia diam-diam mendongak dan berharap dia memiliki pandangan yang menembus kehampaan dan melihat apa yang sebenarnya ada di atas langit. Setelah sekian lama, Wang Lin menundukkan kepalanya dan bergumam, apakah kita benar-benar keluar? Mau tak mau dia memikirkan kembali Laut Awan, ketika dia, Li Qianmei, dan Lu Yunchong berbicara tentang Dao sepanjang malam. Langit adalah lingkarannya, bahkan jika Anda keluar, masih ada banyak lingkaran tak terlihat di sekitar Anda. Roh Dao yang tersebar secara bertahap menenangkan kegembiraan di hatinya. Dia kemudian berbalik ke arah Wang Lin dan menggenggam tangannya. Dia sangat tulus. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan rekan penggarap. Seluruh klan surgawi saya tidak akan pernah melupakannya selama beberapa generasi. Selama rekan penggarap memiliki permintaan apapun, tidak ada yang tidak berani dilakukan oleh klan surgawi saya. Setelah roh Dao tersebar berbicara, beberapa juta orang yang berhasil dia selamatkan semuanya memandang Wang Lin dengan penuh semangat. Ada rasa terima kasih di mata mereka dan mereka semua mengatupkan tangan. Klan surgawiku tidak takut dengan permintaan apapun. Roh Dao tersebar melambaikan tangannya dan guntur muncul di telapak tangannya. Puluhan ribu baut guntur spiritual terbang menuju Wang Lin. Inilah yang saya janjikan kepada rekan penggarap. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melambaikan tangannya dan mengumpulkan semuanya. Ini adalah apa yang telah dia peroleh, meskipun masing-masingnya berarti kehidupan seorang kultivator yang sedang menjalani hukuman ini. Petir abadi klan Guntur Pencar baru saja terluka. Aku akan menyerang klan Guntur Pencar dan melahap petir abadi itu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Pandangan Wang Lin tertuju pada Master Scattered Thunder. Niat membunuh muncul di mata Master Scattered Thunder dan dia berkata, itu bagus. Aku tidak bisa membiarkan klan Guntur Sebar pergi. Jika saya tidak memanfaatkan ini dan menghancurkan klan Guntur Sebar, saya tidak akan bisa menghilangkan kebencian karena kehilangan 90% klan saya untuk melarikan diri dari 7 juta dunia. Wang Lin tidak lagi membuang waktu dan maju ke depan. Guntur melintas di tangan kanannya dan dia berubah menjadi guntur. Dia pergi dengan tubuh aslinya, jadi dia jauh lebih kuat daripada saat dia merasuki seseorang. Wang Lin hanya takut pada ketua-tetua Heaven's Blade kelima, sisanya tidak menjadi masalah. Jika mereka tidak semuanya pembudidaya petir, maka Wang Lin bisa mendapat masalah. Lagi pula, masih ada 2 kultivator Heaven's Blade keempat di klan Guntur Sebal. Namun, karena mereka mengolah guntur, meskipun mereka berada di Heaven's Blade keempat, Wang Lin tidak takut pada mereka. Pertarungan antara para penggarap guntur bersaing untuk menguasai guntur. Wang Lin telah melahap 8 naga guntur kuno dan memiliki puluhan ribu petir spiritual. Meskipun dia tidak punya waktu untuk menyempurnakannya sepenuhnya,
kekuatan esensi gunturnya sangat mengejutkan, jadi siapa yang bisa bersaing dengannya? Meskipun mereka adalah kultivator petir di penyakit hawar surga keempat, mereka bukanlah tandingan. Dengan kematian ketua tetua, klan Guntur Sebar tidak lagi menjadi ancaman. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia bergerak semakin cepat. Gemuruh bergema saat dia menyerbu menuju formasi pelindung yang dibentuk oleh 16 planet klan Guntur Sebar. Pertempuran ini harus berlangsung cepat. Aku harus membantai jalan masuk ke dalam untuk melahap petir abadi itu dan kemudian pergi. Saat Wang Lin bergegas maju, guntur tak berujung berkumpul di sekelilingnya. Seolah-olah sang kaisar sedang bepergian dengan ribuan pengawalnya. Ini karena esensi guntur Wang Lin begitu kuat sehingga secara otomatis menarik guntur di sekitarnya untuk berkumpul. Semakin banyak guntur mulai berkumpul. Sesaat kemudian, guntur di sekitar Wang Lin seperti danau guntur, mengeluarkan kekuatan guntur yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Wang Lin sedang mengendalikan guntur yang mengguncang surga. Jika orang lain melihat ini, mereka akan terkejut. Bahkan para penggarap langkah ketiga akan menyipitkan mata. Ada sebuah legenda kuno yang telah terkubur oleh waktu, dan rumor ini berisi rahasia terbesar untuk menjadi kultivator langkah ketiga. Rumor menyatakan bahwa seseorang harus mengandalkan Joss Flames untuk memelihara esensinya dan membiarkannya tumbuh agar mendapat kesempatan membuka gerbang menuju surga. Ini akan membuat esensi seseorang menjadi lengkap dan memungkinkan tubuhnya berubah sepenuhnya. Sejak saat itu, seseorang tidak lagi menjadi seorang kultivator biasa. Namun, ada rumor yang lebih langka lagi yang lebih tua dari Joss Flames. Dalam legenda ini, seseorang tidak mengandalkan Joss Flames, tetapi pada pemahamannya sendiri. Mereka akan menggunakan metode yang tidak diketahui untuk melengkapi esensi mereka, menerobos gerbang menuju surga, dan menjadi kultivator langkah ketiga yang menggemparkan surga. Memasuki langkah ketiga sedemikian rupa akan membuat siapapun menjadi legenda. Tingkat budidaya Wang Lin semakin dekat dengan legenda ini.